Halo penonton, kita ketemu lagi di Peace Talk. Kali ini saya akan berbicara dengan seorang yang menurut saya penting di Indonesia, yaitu Ken Setiawan. Mengimani berarti kan membenarkan. Yang salah adalah orang-orang yang memanipulasi. Jangankan yang beda agama, yang seagama saya kafirkan. Karena hari ini banyak orang yang mengaku beragama, tapi nggak punya akhlak. Jadi orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jangan seperti RI. Barangkali Anda pernah mendengar nama ini. Biasanya nama dia itu langsung dikaitkan dengan sebuah organisasi yang dia dirikan sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Nama organisasi itu adalah NII, Negara Islam Indonesia Crisis Center. Jadi jangan salah ya, ini bukan NII Center, tapi NII Crisis Center. Ini adalah sebuah lembaga yang kalau dilihat dari namanya jelas-jelas menganggap bahwa perlu ada upaya untuk mengatasi krisis yang diciptakan oleh negara Islam Indonesia. Saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi yang ingin saya katakan begini. Mungkin Anda pernah dengar NII ya, ketika kita belajar sejarah dulu, kita ada nama yang sangat terkenal waktu itu. Namanya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu adalah seorang pendiri NII aslinya tahun 49, memberontak terhadap Indonesia, walaupun akhirnya bisa dipadamkan oleh pemerintah Indonesia tahun 62. Nah, NII ini adalah, kira-kira kalau menurut Pak Ken, nanti kita tanya pada beliau, inilah bermulanya narasi, wacana tentang negara Islam di Indonesia. Ya, dan penting dicatat bahwa Ken Setiawan ini semula adalah seorang anggota dari NII di masa mudanya. Kita langsung bicara dengan Mas Ken Setiawan. Halo? Halo Bang. Saya panggilnya Mas Ken. Boleh. Boleh ya. Ya, saya berterima kasih sekali Anda mau datang ke sini. Sudah lama sekali saya ingin bertemu dengan Anda ya. Saya selama ini cuma mengenal Anda dari berbagai pemberitaan mengenai Anda di media massa. Ya. Karena menurut saya begini, kita di sini juga concern sekali dengan isu-isu tentang radikalisme, intoleransi, penindasan terhadap keberagaman. Dan saya tahu persis, paling tidak dari apa yang saya baca di media, Anda adalah orang yang memang secara aktif bergerak untuk memerangi gejala-gejala tersebut. Bisa dibilang begitu kan? Ya. Oke. Nah, kita mulai dari Anda nih, dan sebuah nama yang NII Crisis Center. Kira-kira kalau Anda bisa gambarkan secara ringkas, NII Crisis Center, atau NII itu apa, dan NII Crisis Center itu apa? Silakan. Ya, sebelum ke NII Crisis Center, terlebih dulu ke NII ya. Ya. Bisa sebut NII adalah ibu kandung semua kelompok teroris di Indonesia. Teroris? Ya. Iya. Jadi kalau bicara sejarah kita ingat ya, ada Kartosuwiryo di era Jilid 1 versus NKRI dulu. Sudah tamat 62, tapi ternyata tidak semuanya kembali. Sebagian masih mengklaim meneruskan perjuangan Kartosuwiryo. Di Jilid 2 kita mengenal kasus Komji, Komando Jihad, tokoh-tokoh. Ini buat penonton, mungkin bisa dibantu. NII yang Jilid 1 itu adalah? NII versus NKRI ketika Kartosuwiryo terjadi perbedaan pendapat dengan Soekarno. Dulu Presiden Soekarno ya? Kartosuwiryo menganggap mengusir penjajah Belanda itu hidup mulia atau mati syahid. Pada saat itu. Jadi memang kita masih melihat ada nilai perjuangannya pada saat itu ya. Karena artinya dia memang di awal itu berperang melawan Belanda. Belanda dulu, musuhnya Belanda. Makanya dulu banyak didukung oleh tokoh kiai, ulama, terutama di daerah pantai selatan, dari Kebumen, Cilacap, Banjar, banyak yang mendukung. Nah, permasalahannya ketika Pak Soekarno mengkumandangkan RIS, Republik Indonesia Serikat, ini tidak bisa diterima oleh Kartosuwiryo. Kenapa? Kita nggak bisa kompromi dengan penjajah. Pokoknya usir penjajah dari Indonesia. Nah, Pak Karno melihat ini kan secara ekonomi, secara persenjataan dulu kan lemah, harus kompromi dan ini tidak bisa terima. Dulu belum ada handphone. Ya. Soekarno di kota, Kartosuwiryo di gunung. Ini awal sekali ya, masih tahun awal-awal 45 begitu kan. Jadi Indonesia merdeka 45 ya. Kemudian Soekarno waktu itu menyepakati berdirinya RIS. Yang artinya kalau RIS itu mengakui ini bukan sebagai satu NKRI ya, ini negara serikat,
dan itu adalah kompromi dengan Belanda. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Dan ini tidak bisa diterima oleh Kartosuwiryo. Nah. Lalu Kartoso menganggap bahwa Soekarno telah berkhianat. Padahal ini kan dua ini tokoh bangsa, orang-orang jenius, muridnya Hos Cokroaminoto. Nah, karena dulu tidak ada mediasi ya, masing-masing dengan kekeh dengan keputusannya, sehingga Soekarno juga menganggap Kartosuwiryo pemberontak karena tidak mau bersatu. Kartosuwiryo juga menganggap Soekarno pengkhianat karena dianggap mengkhianati perjuangan mengusir penjajah Belanda itu. Kenapa mau kompromi? Karena tidak ada mediasi, ya sudah terjadilah dulu namanya Perang Bratayuda, Perang Saudara. Perang Saudara. Ya, dan akhirnya 1962 Kartosuwiryo. Perang Saudara itu artinya Kartosuwiryo memimpin pemberontakan ya? Ya, pada saat itu. Pada saat itu. Ya, dengan nama NII. Ya, dulu NII. Sudah pakai nama NII ya? Ya, dulu kan ada negara Pasundan, negara Indonesia Timur. Jadi bukan hanya NII saja. Nah, ketika sudah ada RI, semuanya kembali. Yang tidak mau hanya NII. Dan dianggap sebagai pemberontak. Jadi ketika bicara awalnya agak menarik, karena sejarahnya tidak dibuka. Oke lah, pada saat itu kita masih bisa terima. Tapi setelah selanjutnya, ini kan tidak bisa. Ini kan seolah-olah NII ini bicara tentang seolah-olah yang melawannya adalah anti agama. Yang pertentangannya berarti harus dilawan. Akhirnya menggunakan konsep ada rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, bahwa ada iman, hijrah, jihad. Ini yang akhirnya dikomparasi, ada doktrin namanya Isa Bugis, ada lembaga kerasulan, menjadi satu di sini. Yang mengatakan bahwa ada di NII KW 9 itu ada Nabi atau Rasul itu belum ditutup. Jadi Rasul itu seperti seorang lurah. Orangnya meninggal, tapi jabatannya masih berlanjut. Makanya muncul ada Nabi baru kayak Ahmad Musodik. Itu kan bagian dari NII yang metamorfosa dengan nama baru. Al-Qiyadah Islamiyah, menjadi komunitas Milah Ibrahim, menjadi Ghafatar yang akhirnya dibekukan oleh pemerintah. Tapi kembali tadi 62 ya. Pasca 62 muncul lagi Anda bilang ada komando jihad. Ya, di Jilid 2 karena beberapa kelompok ini kan masih mengklaim meneruskan perjuangan Kartosuwiryo. Yang mereka menganggap di era Pak Soeharto ini ketika mengkritisi pemerintah dianggap sudah bertentangan dengan negara. Akhirnya tokoh-tokoh pada saat itu ketika ditekan akan semakin militan. Makanya beberapa aksi dulu perampokan, aksi bom Borobudur, itu juga Abdul Qasim Baraja ikut andil yang kemarin menjadi Khilafatul Muslimin. Itu sebenarnya tokoh NI juga yang metamorfosa ngomong lebih luas dengan konsep khilafah. Nah, ini kan menarik. Terus yang unik lagi di Jilid 3, di era reformasi. Jadi mereka akhirnya Jilid 2 tuh Orde Baru kira-kira gitu ya. Jilid 3 ya pasca Orde Baru. Ya, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, di reformasi ini menarik karena kelompok ini menggunakan demokrasi sebagai peluang. Mereka bikin organisasi yang munculnya kayak Ghafatar, NII KW 9 yang di Indramayu Jawa Barat, Al Zaitun. Mereka tahu karena di era demokrasi ada kebebasan berpendapat. Ketika belum melakukan tindakan teror, maka mereka tidak bisa ditindak dengan undang-undang terorisme. Bicara ngomong negara Islam, syariat Islam, khilafah, bebas. Dan adapun ketika ditindak terkait organisasinya seperti HTI, FPI kan hanya organisasinya. Ketika ditindak negara secara hukum administratif, kan orangnya ketika ganti nama masih bisa menyebarkan pahamnya. Nah, ini kan menarik. Dan menakutkan. Menakutkan karena ini kan seperti virus, menyebar kemana-mana tanpa pandang sisi pendidikan, ekonomi, termasuk profesi. Dan orang-orang yang sudah terpapar ke sini, walaupun pintar apapun, goblok mendadak. Karena mereka akhirnya taklid buta kepada pimpinannya. Pimpinannya dianggap wakil Allah di muka bumi. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Sebentar. Kita balik dulu nih, supaya jelas. Pada tahun Jilid 1 itu adalah 1, NII Kartosuwiryo. Ketika di Jilid 2, ini mulai terpecah kepada berbagai organisasi. Betul ya? Dan adakah di atasnya sebuah, kayak induknya gitu, pusatnya? Ini kan ada beberapa komandemen wilayah. Ada di Jawa Barat, di Aceh ada di Sulawesi ada Kahar Muzakar. Nah, antara mereka itu terkait tidak? Terkait, mereka dulu tokoh-tokoh ketika zaman Karto tokoh-tokoh. Jadi munculnya ada mungkin rasa kekecewaan, misalnya Kahar Muzakar dulu berjuang, kenapa yang dapat pihak lain? Bukan dia. Iya. Jadi ini menarik dan pendukungnya, penerusnya sampai sekarang di masing-masing daerah itu juga dominan. Kenapa? Jawa Barat kenaikan menarik, kenapa Sumatera dari Aceh sampai Lampung, kenapa? Maka Sulawesi, bahkan di semua Sulawesi mereka juga pemikiran sampai besar, termasuk di Kalimantan. Jadi
ada yang sisi kita bilang ideologis, ada yang biologis juga, yang memang Apa secara itu? biologis keturunan. Keturunan. Yang memang dia secara non struktural tidak daftar, tapi sebagai keturunan dia meneruskan perjuangannya. Nah, Anda mengatakan ada banyak tempat ya? Ya. Baik di era jilid 2 maupun jilid 3 nih. Ya. Nah, yang antara satu tempat dengan tempat yang lain, secara struktur, secara organisasi, itu ada hubungan tidak? Terkait. Cuman memang mereka kan sistem udah sistem sel, satu sel yang lain dengan nggak saling komunikasi. Termasuk yang paling menarik adalah NI KW2 dan KW9. Itu KW2 kan. Komandemen wilayah. Oh, bukan KW ini ya? Komandemen wilayah 2 itu pimpinannya Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar, Jawa Tengah. Yang 2, yang KW2. Yang KW9 pimpinannya Panji Gumilang. Itu ya, di Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Ya. Jadi KW2 ini dulu bermasalah dengan aparat, pergi ke Malaysia, ketemu dengan Abu Bakar Basir ya? Bakar Basir, Abdullah Sungkar, termasuk ya pelaku bom Bali, ke Afghanistan, ganti baju namanya JI. Secara doktrin, Islamiyah. 90% lebih yang ke sana dulu, tapi dulu menamakan diri bukan NI, DI, Darul Islam. Darul Islam. Ya. Jadi sebenarnya ya hanya ganti baju saja. Oke, Anda bisa melihat ya, bajunya berbeda, namanya berbeda-beda, tapi Anda tahu bahwa ini NII gitu. Bisa ya? Ya karena kalau saya mau tanya, apa cirinya Anda mengatakan, apa ciri yang melekat pada sebuah organisasi atau kelompok sehingga Anda mengatakan itu adalah NII? Ya secara doktrin rata-rata kelompok NI itu mengatakan doktrinnya Islam kafah. Islam kafah. Ya. Jadi rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, akar batang buah. Islam kafah dikomparasi dengan dalil bahwa masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nggak bisa kita berada di sebuah negara yang undang-undangnya buatan manusia. Pancasila itu buatan manusia. Jadi tidak layak ditaati, maka harus ditolak, ingkari, dan tinggalkan. Kalau kita masih meyakini Pancasila, maka kita dianggap belum beriman. Sholat kita, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Seperti buah apel yang baru kita petik. Masuk supermarket, dibungkus aluminium foil. Tapi apel kita tenteng, tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril dibungkus aluminium foil, berada di tempat sampah, nilainya apel atau sampah? Sampah. Sampah. Ya. Begitu kita, walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah struktur negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, kata mereka. Karena dulu ketika saya direkrut kan masih ada minuman keras, ada doli di Surabaya. Ini kan undang-undang melegalkan itu, berarti undang-undangnya melawan hukum Allah. Karena minuman keras ketika sudah tersebar di masyarakat, berarti pabriknya diizinkan pemerintah. Berarti pemerintah melawan hukum Allah. Berarti kita sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Jadi mereka menggunakan ada kondisi Mekah, kondisi Madinah. Ya. Kondisi Mekah pada kondisi jahiliyah di mana hukum Islam belum ditegakkan. Kondisi Madinah ketika dia sudah berhijrah. Makanya tema-tema mereka kan tema-tema hijrah, tema-tema... Oke. Tadi Anda bilang ya, jadi ada akar, pohon, akar batang buah. Akar batang buah. Ya. Akarnya adalah Islam. Ya. Batangnya adalah? Ya semuanya orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Dan mereka Islam menggunakan ayat. Oke. Jadi ayatnya artinya kurang lebih begini, bahwa tidak akan memperhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa, dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Akarnya iman, batangnya amal, buahnya pala surga. Jadi orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jangan seperti RI, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak kalau Panjat Pinang. Itu lambang negara kafir itu. Panjat Pinang itu. Dan cocok logi, bener juga. Gitu. Ya. Jadi adalah kemustian harus ya, bahwa Anda harus mendirikan negara Islam jadi pertama, dan negara Islam itu harus menggunakan hukum Islam. Kita tidak bisa hidup di sebuah negara yang tidak menggunakan hukum Islam. Kita fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah harus kembali kepada aturan Allah, yaitu aturan Quran. Itulah doktrinnya NII. Ya. Jadi semua organisasi yang punya doktrin semacam itu Anda bukan duga. Kita bisa lihat keterkaitannya lah dengan akar NII tadi. Ya. Nah, sekarang, kalau masuk Islam secara kafah nggak salah. Cuman tafsirnya yang salah. Itu gimana? Anda mengatakan kafah itu oke, tapi kalau pemahaman Anda mengenai kafah itu apa? Ya kafah menurut saya begini, bahwa kita harus totalitas dalam beragama. Ketika beragama, Islam teladan yang baik adalah Rasulullah.
Karena Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyembuhkan akhlak. Jadi ketika kita beragama dengan baik kepada Tuhan dengan cara masing-masing dan punya akhlak kepada masyarakat, aparat, kepada pemerintah. Karena hari ini banyak orang yang mengaku beragama tapi nggak punya akhlak. Akhlak kepada masyarakat, kepada pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, gitu kan. Oke, pemerintah belum sempurna, tapi kan kita nggak boleh memberontak. Karena dalam Islam dijelaskan, kalau kita memisahkan diri satu jengkal saja dari kepemimpinan negara yang sah, ketika meninggal kita masuk neraka jahanam. Kritik itu boleh, oposisi harus, tapi yang konstruktif, jangan destruktif. Karena selama ini banyak yang munculkan yang destruktif tersebut. Jadi negara itu penting? Penting. Nah ini juga mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Mas kan dulu kan orang yang radikal. Sekarang kok menjadi moderat, bisa menerima perbedaan. Titik balik seperti apa sehingga Mas Ken sekarang bisa berdamai dengan diri dan orang lain? Saya bilang, dulu saya seuzon kepada semua orang yang berbeda. Jadi, jangankan yang beda agama, yang seagama saya kafirkan. Dulu saya nggak punya kawan, sekarang punya kawan di mana-mana. Dulu saya seuzon kepada orang, sekarang husnuzon, sekarang berprasangka baik kepada seorang. Lalu ada yang menanya, Mas Ken, ini yang menanya yang beda agama. Saya kumpul dengan teman-teman yang lintas agama, ada Nasrani, Hindu, Buddha, ada Konghucu. Mas Ken, saya dapat narasi bahwa yang masuk surga itu di dunia ini hanya umat Islam. Dan dari 73 golongan hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Mas Ken yang dulu radikal sekarang menjadi moderat? Apakah kami yang non-Islam menurut Mas Ken berhak masuk surga? Pertanyaan yang sulit, tapi berusaha saya jawab dengan tafsir cangkem elek saya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada tokoh agama kemarin kita roadshow Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ternyata walaupun beliau baru mendengarnya pertama kali, tapi diterima dan beliau mengiyakan, disampaikan nggak apa-apa. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut saya itu bisa berlaku untuk siapa saja, agama siapa saja, termasuk penghayat kepercayaan. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Baqarah 62, sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang belum beragama tapi dia sudah percaya kepada Tuhan. Oh gitu. Kalau di Indonesia penghayat kepercayaan. Mukmin itu bukan orang Muslim. Yang dia beriman, dia sudah beriman bahwa meyakini Tuhan satu. Oke. Ada Tuhan dan Tuhan. Ada Tuhan itu satu, dan dia selanjutnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in itu dulu ditafsirkan orang yang beribadah sebelum Nabi Muhammad turun. Oke. Jadi pakai ada kearifan lokal, adat istiadat. Kalau sekarang ada kejawen, ada Sunda Wiwitan, gitu kan. Yang ketika dia sudah percaya kepada Allah bahwa Allah itu satu, dan dia percaya dengan akhir, berbuat baik, maka dia berhak mendapatkan pahala surga dan tidak ada ketakutan bagi dirinya. Ini kan jelas. Artinya surga tidak dimonopoli oleh satu agama. Dia berhak itu untuk siapa saja. Itu? Surat Al-Baqarah 62. Oke, ini patut dicatat oleh penonton nih. Ya. Jadi kita sering menghakimi, menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Padahal ya kita umat Islam kan meyakini, mengimani kitab suci selain Quran kan? Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau mengimani kira-kira membenarkan nggak? Iya. Berarti membenarkan. Yang salah siapa? Apakah kitab sucinya atau orangnya? Orangnya. Ya, yang salah kan sebenarnya orangnya yang memanipulasi kitab suci. Kita juga mengimani Rasulnya. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita imani semua. Bahkan dalam sejarah dikatakan Nabi itu bukan hanya segitu, 100 ribuan lebih. Ya. Artinya ada utusan Tuhan yang tidak tertulis dalam kitab suci. Mengimani berarti kan membenarkan. Yang salah adalah orang-orang yang memanipulasi. Kebetulan di Indonesia yang ketangkap Densus 88, KTP-nya dicek agamanya Islam. Jadi seolah-olah Islam teroris. Tidak. Dia tidak mewakili apapun. Radikalisme dan terorisme akan tumbuh di sebuah negara yang mayoritas. Di India. Yang radikal siapa? Iya, Hindu. Bukan agama Hindu. Oknum yang beragama Hindu. Maaf, itu. Di New Zealand. Mesti ditembakin sama orang Kristen. Yang radikal siapa? Ya oknum kan. Apakah teroris di Indonesia mewakili Islam? Tidak kan. Mereka telah memanipulasi, bahkan membuat fitnah kepada Islam, seolah Islam itu teroris. Padahal sejatinya radikalisme dan terorisme itu kan musuh agama dan musuh negara. Karena tidak ada agama yang membenarkan. Kembali tadi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu apa? Jadi Ahlus Sunnah bagi saya, tafsir cangkem elek itu orang-orang yang menjalankan ajaran utusan Tuhan sesuai dengan syariatnya masing-masing. Yang Islam menjalankan Islam, yang Kristen menjalankan Kristen, yang Hindu menjalankan Hindu. Karena selama ini perbedaan ini terjadi karena kita kurang duduk bersama.
Kalau dalam Islam, perbedaan itu untuk lita'arofu, untuk mengenal. Nah, selama ini kita tidak mengenal, tidak pernah duduk bersama. Nah, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, yang Kristen, saya tanya. Kan kebetulan ada teman-teman yang masih agak radikal. Itu kan orang Hindu menyekutukan Allah, Ken. Tuhannya ada 3. Brahman, Siwa, Wisnu. Saya bilang, tanya langsung kepada beliau. Ke orang Hindu. Pak, Tuhan Bapak katanya ada 3. Menurut dia ada berapa sih? Tuhan Bapak sejatinya ada berapa? Mas Ken, Tuhan kami 1, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang 3 itu sifat Tuhan. Kalau dalam Islam namanya Asmaul Husna. Jadi kalau saya bilang Tuhan orang Islam lebih banyak. 50 ya? 99. Terus coba tanya orang Kristen. Kristen kan juga Tuhannya ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Coba tanya orang Kristen, Tuhannya ada berapa? Tuhan semesta ada berapa? Tuhan cuma 1, Tuhan Allah. Itu yang 3 pribadi tentang Tuhan. Nah, sebenarnya kita kan hanya kurang duduk bersama. Terus saya tanya kepada orang Hindu, percaya dengan ada manusia suci? Percaya kalau di Islam namanya Muhammad. Kalau bukan orang suci, nggak mungkin sampai pengikutnya miliaran orang. Percaya dengan kitab suci? Ada di Islam namanya Quran. Di kami punya Weda. Bedanya kalau Islam, itu bisa dibaca sama jamaahnya. Kalau di Hindu, dibaca hanya tokoh-tokohnya. Takut nanti akan diselewengkan. Percaya dengan malaikat? Percaya di Islam ada namanya Jibril, Mikael. Di kami punya dewa-dewa. Percaya dengan takdir, percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua, bahkan jauh yang jatuh, itu kehendak Tuhan. Percaya dengan hari akhir, percaya. Dia kan sudah percaya rukun iman. Cuman hanya menyampaikannya dengan bahasa yang berbeda. Karena memang jeda waktu agama satu dengan agama yang lain itu ratusan tahun loh. Pemuda di Abus Kafi, itu hanya 300 tahun ketika masuk gua, keluar gua. Guangnya udah berlaku, bahasanya sudah berbeda. Ini yang sampai ribuan tahun otomatis bahasanya berbeda. Yang otomatis ya peradabannya juga berbeda. Nggak bisa kita samakan harus bahasa seperti ini. Harus kudu Arab misalnya. Nggak harus letterlek seperti itu. Nah ini yang terjadi. Jadi orang-orang yang menjalankan ajaran utusan Tuhan dengan cinta kasih dan al-jamaah adalah bukan kelompok, sekte, atau firqoh-firqoh. Al-jamaah adalah negara. Karena yang bertanggung jawab atas persoalan satu wilayah itu negara. Jadi al-sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjalankan ajaran Tuhan sesuai dengan syariatnya masing-masing, dengan cinta kasih, dan taat kepada negara. Jadi kalau ada orang menjalankan agama, dia rajin, tapi dia anti terhadap negara, melawan negara, menurut saya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini tafsiran yang baru sama sekali. Tapi ini yang menurut saya bisa merontokkan kemarahan, dan kita bisa berdamai dengan diri kita. Diaplikasikan dengan nilai Pancasila sangat tepat. Kenapa? Para tokoh bangsa ini menurut saya punya ide yang brilian untuk merumuskan Pancasila ini. Kenapa? Karena sudah tahu, mereka sudah berkumpul semua agama. Ternyata Tuhannya sama satu. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan Islam dengan Hindu beda, berarti dia telah menganggap Tuhan lebih dari satu. Dia menyekutukan Tuhan secara tidak sadar. Syirik tidak sadar. Tuhan di dunia ini hanya satu. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang meniupkan ruh ke dalam janin, kepada manusia, baik Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, itu Tuhannya cuma satu. Dan kita nggak bisa request, lahir di mana? Perbedaan anugerah. Saya mungkin kalau lahir di Bali, orang tua saya Hindu, lingkungan saya Hindu, mungkin saya jadi Hindu. Artinya, perbedaan ini memang sudah kehendak Tuhan. Tuhan itu bisa kok. Sedunia jadi Islam semua bisa. Jadi Kristen semua bisa. Tapi karena diciptakan berbeda-beda ini untuk lita'aruf, untuk mengenal. Untuk jadi pelangi kalau cuma satu warna bisa nggak jadi pelangi? Tidak. Harus berbeda-beda beriringan menjadi pelangi. Jadi ini penting menurut saya. Kita yang radikal saja, yang sangat anti pemerintah, rontok kemarahan karena memahami sila Pancasila sila pertama. Jadi kalau kita sudah memahami sila pertama, bonusnya sila kedua. Kemanusiaan. Bisa memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil. Adil terhadap diri dan adil terhadap orang lain. Dan beradab. Punya akhlak. Jadi kalau kita sudah paham sila pertama, bisa memanusiakan manusia dan berakhlak. Tapi kalau kita tidak paham sila pertama, tadi syirik tidak sadar, pasti akan menyalahkan teman kita, saudara kita yang berbeda, menyalahkan aparat, menyalahkan pemerintah. Itu sudah pasti. Jadi kuncinya di sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan satu, kalau mencikapi perbedaan, ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kembali kepada sila pertama. Wong Tuhan kita sejatinya satu kok. Hanya kita beda menyebut dan cara beribadah. Saya menganalogikan agama itu seperti handphone. Pertama keluar ada yang tulat-tulit, yang poliponik, sekarang ada Android. Apakah kita boleh menyalahkan sahabat kita punya tulit? Oh, jelek HP-mu. Nggak boleh kan?
tolak tulis di masa itu bagus nggak? Tahun 2000-an. Iya, bagus, paling bagus karena belum ada ini. Ya sudah, masing-masing yang penting bagaimana kita dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika boleh kita berbeda, yang penting jangan diungkapkan dalam sikap membenci. Itu yang tidak boleh. Berbeda itu anugerah. Kita bisa melengkapi. Jadi ketika sudah kita mendapatkan sila pertama dengan kebinekaan, ya kita perbedaan anugerah. Yang penting kita jangan sampai menyamakan. Agama memang berbeda, karena syariat kita memang terima berbeda-beda. Nggak boleh disama-samakan. Yang Kristen mengikuti agama Muslim, ya nggak boleh. Tapi ketika dia pengen upgrade, ya silakan. Terus yang Islam keberatan, saya pengen ke yang tolak tulis saja, ya monggo. Itu hak masing-masing. Jadi kalau saya bilang ada teman-teman yang tiba-tiba mu'alaf misalnya, ya mungkin dia pengen terstruktur, ada seorang pendeta. Mas Ken, gimana menanggapi ada yang Muslim ke mu'alaf? Saya bilang perbedaan kita nggak terlalu jauh kok Pak Pendeta. Kalau di Kristen, ibadahnya 24 jam bisa. Di kami bedanya terjadwal 5 kali hanya sehari. Jadi kalau ada yang mungkin ke Muslim, dia pengen terjadwal, pengen disiplin. Itu saja kan. Wong ibadah itu laporan kita kepada Tuhan kok. Ya. Yang Sholat, kalau kita lupa itu kan, kita kadang-kadang kufur. Kenapa? Kita diberikan nikmat, kita lupa sama Tuhan. Makanya kita harus sering-sering laporan. Semakin banyak laporan, kita semakin bersyukur. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya. Jadi ya kita yang penting bisa saling mensikapi perbedaan nah, itu. Anda ini gini. Anda ini apa latar belakang keagamaan Anda? Saya dulu besar di pondok pesantren. Oke. Tapi ternyata tidak sebuah jaminan kita bisa lepas dari jaringan kelompok radikal. Mereka orang-orang hebat. Anda sendiri jadi pernah menjadi bagian dari jaringan NII ya? Pernah. Tolong ceritakan. Ya, tahun 2000-an saya pertama kali ke Jakarta. Saya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dulu ikut pencaksilat. Mewakili Jawa Tengah pada saat itu, tanggal 28, Hari Sumpah Pemuda. Jadi, tanggal 13 saya ke Jakarta berencana silaturahmi ke tempat kawan-kawan. Ternyata disitulah saya pintu awal saya ketemu sama mereka. Dulu menyesal. Buang waktu, buang energi, tapi sekarang ternyata Tuhan kasih hikmah. Seperti ini saya bisa ketemu sama Bang Ade Armando kan. Kalau nggak terpapar mungkin nggak ketemu sini. Oh, jadi Anda terpaparnya ketika bertemu kawan-kawan itu? Ya, diskusinya mereka orang-orang hebat kok. Orang-orang yang luar biasa dalam argumentasi, dalam presentasi. Sehingga Anda terkesan? Ya, terkesan. Awalnya kan banyak pertanyaan-pertanyaan sepele yang tidak bisa jawab. Seperti apa? Misalnya, saya ditanya, orang Islam kan harus tahu tentang sejarah Nabi, karena Nabi adalah idola kita yang kelak akan memberi syafaat. Jadi orang Islam harus tahu sejarah, apalagi sampai lulusan pesantren, berarti harus tahu tentang sejarah Nabi. Mereka menanyakan, Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Saya bilang, negara Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Kalau dulu kabilah-kabilah masih kan. Siapa pemimpin Mekah pada saat itu? Saya bilang Abu Jahal. Abu Jahal itu kan, Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Berarti nama julukan. Siapa nama asli Abu Jahal? Saya yang bisa jawab. Ya. Namanya Abu Amir bin Hisam Al-Hakam, seorang pemimpin keturunan Hisam yang ahli hukum, sarjana hukum kalau di Indonesia. Tapi dulu di sana masanya disebut masa apa? Zamannya apa? Jahiliyah. Kenapa? Negara yang maju seperti Mekah disebut pemimpinnya Abu Jahal dan zamannya disebut maju. Padahal negara maju, ekspor, impor, pertahanan, keamanan sudah maju. Karena menanyakan, bicara hukum berarti berbicara peraturan. Peraturan yang diberlakukan Abu Jahal itu peraturan yang satu melawan hukum Allah. Melawan. Mereka katakan satu melawan hukum Allah apa? Peraturan yang melawan. Saya bilang ya minuman keras dilarang dalam Quran. Di sana diberlakukan. Perzinahan, berjudi dan segala macam dilegalkan. Lalu mereka membuat pertanyaan jebakan. Apakah hukum Allah berlaku sepanjang masa? Berlaku. Kalau memang hukum Allah berlaku sepanjang masa, Quran berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara, ada sebuah wilayah yang produk hukumnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal pemimpinnya, disebut jahiliyah masanya. Berarti kalau hari ini berlaku, ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas disebut pemimpinnya sebagai Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern. Pantas. Kondisikan di Indonesia ada minuman keras toko-toko, ada doli di Surabaya dilegalkan. Berarti kalau sudah tersebar di masyarakat, minuman keras itu diizinkan pemerintah nggak? Diizinkan. Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuatu melawan hukum Allah. Oh iya, yang melawan hukum Allah ya. Bagaimana seorang Muslim sudah mengatakan ternyata negara kita yang kita cintai itu undang-undangnya melawan hukum Allah? Iya. Jadi dikait-kaitkan dengan itu. Dan Anda terima itu ya? Dan terima. Karena dulu diyakinkan dengan ayat. Ada ayat tauhid yang mereka kampanyekan dalam sebuah bendera-bendera tauhid. Jadi surat Al-Baqarah itu sebagai pintu gerbang orang masuk beriman.
Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada kisah Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya kan bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Oleh Nabi Musa dijelaskan, itu loh sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap di padang mata. Dan itu ciri-cirinya sama dengan Pancasila, warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, dan dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya malah untuk Allah. Ditanya, umat Islam untuk memutuskan perkara, sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum untuk memutuskan perkara apa? Pancasila. Kita masih punya 2 sumber hukum, padahal ketika syahadat tidak ada hukum selain hukum Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kamu masih punya 2 sumber hukum, berarti kamu masih bermain-main dengan Allah. Kamu masih punya syirik kepada Allah, berarti kamu belum beriman. Jadi kita bersyahadat ulang dulu. Waktu itu? Ya. Jadi kita mau syahadat kita nggak sah. Kan aku bersaksi, kan harus ada saksinya. Siapa saksinya? Lalu Anda bergabung dengan NII. Ya. Itu berapa lama kira-kira? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya. Nah, selama 3 tahun itu, apa saja yang Anda lakukan? Ya, banyak hal yang kita lakukan legalisasi atas nama agama. Jadi, boleh mencuri, boleh merampok. Waktu itu? Pada saat itu. Karena kita menganggap semua orang di luar kelompok itu kan kafir. Orang kafir itu seperti binatang ternak. Sapi perah. Sapi kita suruh dengan Quran nggak dengar, tapi susunya halal, sapi perah. Artinya, orang kafir itu dalam kondisi perang, hartanya itu bisa dipakai untuk perjuangan, namanya fa'i atau ghanimah, harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Oke. Jadi kita jadi Anda lihat ada orang kaya, orang Kristen gitu ya. Dulu kalau ada berita pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. NII itu? Ya karena dianggap dulu sangat efektif dan dulu kan nggak seleksi, kalau sekarang kan harus ada surat nikah. Kalau dulu cukup palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Beli koran yang banyak lowongan pembantu, nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 hari majikan pergi, anak sekolah, telepon, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk. Harta orang kita seperti orang pindahan. Harta orang kafir nggak apa-apa, ini dalam kondisi perang. Dan Anda ada pendidikannya, ada pelatihannya? Ya, di sana dulu ada namanya Irsad, pendidikan keaparatan, supaya kita yakin dengan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar, bahwa kita bagian dari perjuangan. Ini seperti multi level marketing. Jadi radikalisme yang ada di pemikiran kita itu bukan hanya diri kita saja, tapi dianggap dakwah yang harus disampaikan kepada orang lain. 1 ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10, 10 20. Anda merekrut waktu itu? Ngerekrut, dan kita ada istilahnya anak kita langsung. Saya ngerekrut pengantin, nanti ngerekrut lagi. Jadi kayak multi level proses. Saya menjadi mentor. Oke. Berapa tahun Anda berada di dalam? Kurang lebih 3 tahun. Nah, kenapa Anda berhenti? Ya, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Semakin belajar Islam, semakin damai, semakin tentram, kita semakin rusak. Bahkan kita itu saking paranoidnya, dulu kawan-kawan itu tinggal di pinggir jalan, tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Banyak yang beli. Mungkin tukang bakso beneran. Kita mikirnya jangan-jangan intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Merasa terancam. Jadi kita sampai paranoid kepada orang-orang yang ada di luar kita, pada aparat, melihat aparat sudah ketakutan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Akhirnya alhamdulillah ada kawan saya yang keluar. Kita diajak diskusi, kita harus bersama-sama keluar. Dan kita dipertemukan dengan para tokoh senior yang dari alumni Afghanistan. Udah, Ken, nggak usah ngurus negara. Urus dirimu, urus keluargamu. Kalau sudah ngurus diri dan keluarga, mungkin bisa ngurus lingkungan. Kalau dirimu aja rusak, nyuri, ngerampok atas nama agama, mustahil kamu bakal ngurus negara. Tinggalkan NII, kalau pengen nggak diancam, lawan. Dan itu saran dari para senior-senior. Senior yang sudah keluar? Yang sudah keluar. Ya, ternyata begitu kita lawan, ya kita dianggap virus. Jangan pernah dengar, jangan pernah baca, jangan pernah nonton tayangan-tayangan Ken Setiawan. Nanti akan melemahkan keimanan, membuat ragu terhadap perjuangan. Iya. Kita dianggap virus. Nah, waktu itu pusat NII-nya di mana? Kalau di KW 9 itu pusat ini ada di Indramayu, Jawa Barat, pesantren Al Zaitun. Oh, iya. Mereka tahu, mereka belajar hukum, bagaimana lepas dari jeratan hukum. Jadi kalau hanya bicara tentang masalah tadi pemahaman, belum ada perlindungan ideologi, belum ada larangan tentang pemikiran, mau negara Islam, mau khilafah, nggak dilarang. Mereka pakai itu, dan mereka menggunakan lembaga pendidikan pesantren. Karena mereka tahu kalau Indonesia itu pasti hati-hati terhadap pesantren. Nggak mungkin memfatwakan kalau pesantren itu radikal atau teroris. Dan ini ya sebenarnya bukan gerakan keagamaan, ini juga mengarah kepada gerakan politik.
Siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh tokoh politik. Dulu semua pejabat datang ke sana, setor muka ke Ke sana. Al-Zaitun itu. Ya. Oke. Jadi sampai sekarang ya namanya politik itu kan siapa yang punya masa besar. Nah, Iya. itu akan diperhitungkan. Dan tidak melihat ada namanya korban. Korban nomor sekian, yang penting misi tercapai. Kalau saya sebut, ini adalah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kenapa? Orang yang sudah bergabung dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Ini berbahaya sekali. Makanya menurut saya penting sekali memasyarakatkan Pancasila supaya paling tidak masyarakat di lingkungan kecil itu bisa berdamai dengan kelompoknya yang walaupun berbeda. Kalau sekarang ini seberapa besar NI itu? Menurut anaknya Kartosuwiryo, almarhum Sarjono, terakhir sebelum meninggal beliau menyebut data bahwa jumlahnya kurang lebih 2 juta lebih untuk dari NI saja. Belum kelompok yang JI, JAD, belum kelompok. Bahkan orang tidak memperhitungkan JI, JAD itu sebagai NI. Ya. Walaupun sebetulnya Walaupun dia sudah berganti baru dengan nama-nama yang lain gitu. Yang 2 juta tuh hanya yang menggunakan nama NI. Ya, tadi ada 2 juta. Menurut anaknya Kartosuwiryo seperti itu. Anda percaya? Ketika saya keluar saja dulu 2003, itu terdata dan ada KTP-nya dulu menurut informasi pimpinan kita, itu sekitar 250.000 dulu. 2003 saya keluar. Karena ketika berkumpul, mereka katakan setatom sekali ada namanya ibadah haji namanya. Jadi ibadah haji itu kumpulnya para pejabat NI Setatum Muharram di Al-Zaitun. Itu penuh 1.200 hektar itu orang penuh. Jadi mereka show off memunculkan kekuatan inilah Islam akan bangkit di Indonesia. Kalau menurut Anda, kira-kira sekarang ini nih, Ya. Daerah-daerah yang perlu kita waspadai, kalau istilah itu mungkin nggak terlalu berlebihan, itu daerah mana aja? Ya daerah-daerah yang menjadi basis dari kelompok mereka, terutama Jawa Barat. Jawa Barat tuh besar ya? Ya, Sumatera secara keseluruhan ya, dari Aceh memang punya sejarah NII, Daud Bereh. Terus dari Sumatera Barat juga. Sumatera Barat juga ada. Sumatera Barat dulu memang latar belakangnya juga ada kekecewaan kasus PRRI juga. Ya. Lampung ada Talang Sari. Oke. Di Kahar Muzakar Sulawesi, Kalimantan juga. Terus basis dari NTB Bima juga beberapa tokoh termasuk Obal Basir, Abdul Qasim Hasan Baraja juga di sana juga. Ini menjadi Jadi salah satu. Ada banyak ya. Tempat-tempat ini di samping yang ideologis tadi banyak yang biologis. Yang tadi itu. Yang memang secara keturunan terkait dengan tokoh-tokoh yang sudah ditangkap sama. Tapi mungkin yang lebih perlu diwaspadai yang ideologis ya, karena menyebarkan ide. Iya, menyebarkan ide. Dan ini menjadi persoalan karena misalnya kampus, ini kan pusat ide, orang bisa mengekspresikan idenya dan ketika idenya diterima, maka ide itu akan berkembang di situ. Berkembang, menyebar. Dan mereka itu hari ini berkamuflase, tidak memunculkan ciri-ciri fisik. Jangankan aparat, jangankan pemerintah. Keluarga terdekat aja banyak yang tidak tahu bila salah satu kerabatnya itu ada yang terpapar. Itu misalnya contohnya apa? Yang ada polisi sunnah atau apa? Ya, ada kelompok NII yang sekarang juga kamuflase, bukan, yang bergabung juga dengan kelompok Salafi Wahabi yang akhirnya jadi teroris. Jadi yang Salafi Wahabi ini awalnya itu masih yang dari luar ya, taat pemerintah ya. Katanya masih taat pemerintah, katanya masih moderat, katanya tidak ajan terorisme. Jadi terpaparnya awalnya hanya bisanya intoleran dengan alasan bid'ah ya kan. Jadi syirik kuburan, syirik tahlilan, syirik solawat, naik nanti syirik Pancasila, syirik pemerintah, akan terjadi seperti itu. Jadi levelnya memang bertahap, tidak orang langsung ujung-ujung jadi teroris. Iya. Dimulai dari intoleran. Anda tadi bahkan menyebut kata hijrah. Ya. Jadi saya tahu sekarang ini di Indonesia kita sering sekali itu mendengar kelompok-kelompok hijrah. Ya, banyak artis-artis yang tiba-tiba hijrah. Itu menurut Anda ideologi sama ya? Salafi Wahabi. Tinggal dipoles sedikit dengan paham jihadi selesai udah. Mereka ini saat ini masih soft karena jumlahnya masih kecil. Kalau jumlah mereka besar, mereka memberontak. Tapi tadi Anda menyebut angka yang besar loh. Tapi dibanding dengan yang moderat, lebih banyak yang moderat. Ya, betul. Angka itu kalau dibandingin dengan mayoritas. Ya, tiny minority lah. Ya, cuman masalahnya kecil. Sekarang kan memang silent majority. Yang mayoritas itu diam. Sehingga yang kecil kelihatannya sedikit itu berisik. Sehingga seolah-olah mereka yang kecil itu
besar, padahal kecil. Mereka mengatakan kelompok al-ghurabah, orang-orang yang terasing. Ya, dan Anda tadi menyebut bahwa pihak-pihak kelompok-kelompok kepentingan politik itu akan melihat mereka sebagai sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan ya. Karena memang sejatinya mereka bukan agamawan. Mereka orang-orang yang berkuasa menggunakan agama sebagai kedok. Jadi ada hadis yang mengatakan untuk menguasai orang yang bodoh bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan agama, akan menjadi bagus. Seolah-olah. Dan itu kan sudah terjadi di Pilkada DKI. Semoga jangan sampai terjadi di 2024. Oke. Ya. Ken, ini banyak sekali yang sebetulnya ingin sekali saya tanyakan. Tapi saya percaya kita masih bisa ketemu ya. Siap. Walaupun Anda sekarang tuh di Lampung ya. Lampung. Dan NII Crisis Center tuh di Lampung. Sekarang kontaknya ada di HP karena Di Jakarta. Selama COVID kan kita jarang bertemu, jadi banyak pengaduan-pengaduan masyarakat itu kita lewat komunikasi. Anda menerima pengaduan ya? Ya, kita buka hotline pengaduan, kita ada 3 program, ada identifikasi, investigasi, dan rehabilitasi atau reideologi. Orang-orang yang sudah anti Pancasila kita perkenalkan Pancasila ini bukanlah berhala, ini bukanlah tauhid, ini adalah ide liberal tokoh bangsa yang bisa mempersatukan kita semua. Di luar negeri yang hanya berapa suku ribut, kita yang sekian banyak suku perbedaan, kita dipersatukan oleh Pancasila yang merupakan ide brilian tokoh bangsa. Kita punya kearifan lokal, kita punya gotong royong, kita punya semuanya di sini. Nikmat mana lagi yang kita dustakan. Jadi kalau kita sudah percaya dengan Pancasila, memang bukan wahyu ilahi, tapi di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Sila pertama kita aplikasikan, bonus sila kedua, kita bisa memanusiakan manusia dan beradab. Kalau sudah beradab, memanusiakan manusia, bonusnya sila ketiga, kita bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Ada masalah? Musyawarah mufakat, sila keempat. Jadi kalau semuanya sudah kita lalui, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masih pahami, banyak pejabat-pejabat kita yang Pancasilais masih korupsi, masih melakukan kesalahan. Nah, semoga dengan adanya konflik ini, kita menyadari, mari kita kembali bahwa Pancasila alat perekat kita. Memang tadi bukan wahyu ilahi, tapi ini menjadi salah satu copy paste kalau menurut saya piagam Madinah. Karena Rasul juga berdialog, bersosialisasi dengan agama lain. Saya prihatin ada akhir-akhir ini itu ada yang mendirikan tempat ibadah dilarang. Padahal Rasul sendiri sih mengatakan kalau ada orang membangun gereja, bantulah dan jangan jadikan hutang. Artinya hubungan dengan yang beda agama itu begitu harmonis. Dan itu tidak mengurangi keimanan kita, bahkan akan memperkuat keimanan kita. Oh, kita yang paling lengkap kok, kita yang fiturnya lengkap. Justru kita harus mengayomi, kita harus merangkul mereka supaya kita hidup berdampingan, aman dan damai. Luar biasa. Ken, terima kasih sekali buat penjelasan Anda. Kita perlu ketemu lagi nih untuk cerita-cerita lagi. Karena kita perlu share terus nih informasi-informasi semacam ini buat penonton kita. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi Pak, mari kita sebagai anak bangsa kita bela negara. Bela negara itu bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama berbuat sesuai bidang yang kita bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Penonton, terima kasih sekali atas atensi Anda. Kita sudah mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat menggetarkan lah ya. Dan membuka mata kita tentang apa yang dianggap sebagai ancaman negara Islam Indonesia. Kita bangun terus Indonesia, kita dukung terus teman-teman seperti Ken, dan kita kerjasama terus untuk membangun sebuah Indonesia. Indonesia yang bersatu. Terima kasih. Terima kasih, Ken. Sama-sama. Kita salaman dulu.